Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, atas nikmatnya Allah kita kembali dipertemukan dalam pengajian ini melalui via Zoom. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya, Dokter telah menjelaskan tentang masih terkait tentang kemunafikan, kemudian lanjut membahas tentang ihsan, yang mana insya Allah pada malam hari ini Ustaz Dokter kembali akan melanjutkannya insya Allah. Olehnya demi mengefisienkan waktu, boleh tafadhal Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, lanjutan pembahasan kitab An-Nukhbah Al-Mardiyah fi Al-Ahadits An-Nabawiyah, kumpulan hadis-hadis pilihan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sudah masuk ke juz yang kedua dari kitab ini, dan kita telah atau masih membahas pada pasal yang kelima, Al-Faslul Khamis, Al-Ihsan. Pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan beberapa ayat tentang ihsan, kemudian juga beberapa hadis tentang ihsan. Kita terhenti pada hadis Harithah al-Mashhur. Qala Andri Gruta rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, wa fi hadisi Harithata al-Mashhuri, oke, hadis Harithata al-Mashhuri. Dalam hadis Harithah yang masyhur, kadang hadis masyhur itu artinya masyhur di lisan, artinya banyak disampaikan oleh ulama atau banyak disebut oleh umat Islam, terkhusus orang-orang awam. Hadis yang masyhur artinya hadis yang populer, sekalipun dia tidak masyhur secara istilah, secara ilmu hadis, tapi dia secara lisan bahwa hadis ini terkenal, populer. Wa qad ruwiya min wujuhin mursalatan wa ruwiya muttasilan. Hadis ini diriwayatkan dari beberapa jalur. Min wujuh, wujuh bermakna jalur atau sanad. Mursalatan secara mursal. Mursal artinya munqati'. Mursal artinya munqati' atau terputus sanadnya. Bukan mursal yang bermakna perawinya tabi'in meriwayatkan dari Rasulullah. Tidak, mursal di sini bermakna sanadnya terputus. Waru yang muttasilan, terkadang hadis ini juga diriwayatkan secara muttasil, artinya sanadnya bersambung. Wal mursalu asah, dari riwayat yang mursal dan muttasil, maka riwayat yang mursal itu lebih kuat daripada riwayat yang muttasil, sehingga
hadis ini dihukumi lemah karena lebih kuat dia diriwayatkan secara mursal. Tapi dari segi makna banyak syawahidnya, artinya banyak penguat dari hadis ini. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepada Harithah radhiyallahu taala anhu, atau bertanya kepada Harithah, ya Harithah, kaifa asbahta? Ya Harithah, kaifa asbahta? Wahai Harithah, bagaimana keadaanmu di pagi hari ini? Bagaimana keadaanmu di pagi harimu? Qala, Harithah menjawab, asbahtu mu'minan haqqa. Asbahtu mu'minan haqqa. Saya berada di pagi hari dalam keadaan beriman yang sesungguhnya. Artinya betul-betul beriman. Artinya jauh dari kemunafikan, jauh dari kemaksiatan. Betul-betul dia memenuhi hak seorang mukmin, betul-betul memenuhi kewajiban atau kriteria seorang mukmin yang sebenarnya. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzur ma taqul. Unzur ma taqul. Perhatikan apa yang kau ucapkan. Artinya ucapanmu ini ucapan yang besar, artinya bukan ucapan yang ringan. Kau mengklaim dirimu sebagai orang yang beriman sesungguhnya, ya, tanpa ada istisna atau pengecualian. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian memuji diri kalian. Sedangkan ucapannya Harithah di sini memuji dirinya bahwasanya dia betul-betul beriman dengan keimanan yang seutuhnya. Makanya sebagian ulama itu membolehkan seseorang mengatakan saya mukmin insya Allah, saya beriman insya Allah. Itu dalam akidah ahli sunnah wal jamaah dibolehkan. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menjamin diri seseorang itu beriman sepenuhnya. Jauh dari segala kemaksiatan, jauh dari segala kekurangan, ya, sehingga ya, jauh dari sifat memuji diri. Makanya Nabi mengatakan, unzur ma taqul. Perhatikan ucapanmu. Fa inna likulli qaulin haqiqah. Karena setiap ucapan itu ada hakikatnya. Artinya ucapanmu bahwa saya beriman sesungguhnya, apa hakikat ucapanmu itu? Apa konsekuensi dari ucapanmu itu? Tidak boleh seseorang itu mengucapkan sesuatu tanpa tahu apa yang dia ucapkan. Jangan sampai yang kita ucapkan itu mengandung sesuatu yang membahayakan diri kita dunia dan akhirat. Makanya Nabi mengatakan perhatikan ucapannya, karena setiap ucapan itu ada hakikatnya. Qala, Harithah menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, azafat nafsi anid dunya. Azafat nafsi anid dunya. Jiwaku telah meninggalkan urusan dunia. Artinya diriku ini sudah tidak ada lagi semangat, tidak ada lagi selera dengan kehidupan dunia. Segala kenikmatan dunia ini terasa hina di dalam diriku. Fa ashartu laili. Fa ashartu laili. Maka aku menghabiskan malamku dengan begadang, dengan sholat malam, dengan zikir, dengan doa, dengan membaca Al-Quran. Fa ashartu laili. Artinya saya tidak tidur di malam,
di malam hariku dengan mengisi berbagai macam ibadah. Wa azma'tu nahari, dan aku berpuasa di siang hari, malamnya salat tidak tidur. Wa azma'tu artinya saya merasa haus karena puasa di siang hari. Artinya aku berpuasa di siang hari. Wa ka'anni anzuru ila 'arsy rabbi barizan, dan seolah-olah seakan-akan aku melihat kepada arsy-Nya Rabbku, melihat arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala barizan, yang nampak sangat jelas. Jadi seolah-olah melihat arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'anni anzuru ahlal jannati fil jannah. Seakan-akan aku melihat penduduk surga yang sedang berada di dalam surga. Kaifa yatazawaruna fiha, bagaimana ahli surga saling menziarahi satu dengan yang lainnya, saling mengunjungi. Mereka yang dahulu bersahabat di dunia, mereka pula bersahabat di akhirat. Sebagaimana mereka saling mengunjungi di dunia, maka di dalam surga mereka juga saling mengunjungi, saling menanyakan kabar, saling berbagi kebahagiaan di dalam surga. Jadi Harithah seolah-olah menyaksikan semua itu. Wa ka'anni anzuru ila ahli nar, dan aku seolah-olah melihat kepada penghuni neraka. Kaifa yata'awawna fiha, bagaimana mereka merintih, berteriak histeris, kesakitan. Bagaimana mereka saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, saling mencela satu dengan yang lainnya, saling menghinakan. Kamu dulu yang ajak saya melakukan ini, kamu dulu yang mencegah saya melakukan ibadah ini, kamu dulu, saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina tabau wa ra'aul 'adzab wa taqatta'at bihim asbab. Jadi orang-orang yang dahulu mengikuti seseorang menyalahkan yang dia ikuti, yang diikuti menyalahkan pengikutnya. Siapa suruh kamu ikut saya? Kenapa kamu ikut saya? Yang mengikuti, kamu dulu yang ajak saya. Nah, itu mereka saling menyalahkan, saling menghinakan satu dengan yang lainnya. Waliyadzubillah. Qala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, absorta falzam, absorta falzam, yang kamu sudah mampu melihat dengan hati nurani, kamu telah mengetahui hakikat dan keimanan, sehingga kamu beribadah, kamu tidak disibukkan oleh dunia, kamu menghabiskan malammu dengan ibadah, menghabiskan siangmu dengan berpuasa. Falzam, maka tetaplah seperti itu, konsistenlah dengan keadaanmu itu. Abdun nawwarallahu al-imana fi qalbi, engkau adalah seorang hamba yang telah Allah berikan cahaya keimanan di dalam hatinya. Perbuatanmu ini, keimananmu ini, sikapmu seorang hamba yang berikan cahaya keimanan di dalam hatinya. Ini ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Burta mengatakan akhrajahu Ibnu Bazzar min hadithi Anas. Di sini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Bazzar dari hadis Anas. Jadi hadis ini mengandung makna ihsan, karena Harithah radhiyallahu taala anhu meninggalkan kemewahan dunia, perhiasan dunia, kenikmatan dunia, karena dia telah sampai ke derajat ihsan, sampai ke derajat
ihsan seolah-olah melihat arsy Allah Subhanahu wa taala, melihat keadaannya ahli surga. Ini seolah-olah dia membayangkan, ya, dia meyakini, mengimani apa yang disebutkan dalam Al-Quran tentang arsy Allah Subhanahu wa taala, tentang keagungannya Allah, mengimani tentang surga dan kenikmatannya dalam Al-Quran, sampai keimanannya itu seolah-olah dia melihatnya, seolah-olah dia menyaksikan ahli surga mendapatkan nikmat ketika dia membaca ayat-ayat tentang surga, tentang kenikmatan surga. Dia seolah-olah menyaksikannya, melihat mereka makan, mereka minum, mereka tidur, mereka saling berziarah satu dengan yang lain. Begitu juga ketika membaca ayat-ayat tentang neraka, hadis-hadis tentang neraka, seolah-olah dia saksikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ahli neraka, azab yang mereka dapatkan, hukuman yang mereka dapatkan dari perbuatannya selama di dunia. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis selanjutnya, Andri Gurunta mengatakan, wawassa Abu Darda rajulan. Abu Darda memberikan wasiat, memberikan nasihat, memberikan wejangan kepada seseorang. Faqala lahu, Abu Darda berkata kepadanya, "Ubudillaha ka'annaka tarahu." Ubudillaha ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jadi wasiatnya Abu Darda ini itu mengambil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ihsan. Ketika ditanya tentang ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarah. Ketika seorang itu beribadah, beribadahlah dengan khusyuk, beribadahlah dengan sempurna, seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya, wa khataba Urwah bin Zubair. Wa khataba Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair tabi'i. Dia melamar ila Ibnu Umar ibnatah, melamar kepada Ibnu Umar untuk dinikahkan dengan putrinya. Jadi Urwah datang kepada Ibnu Umar meminta supaya Ibnu Umar menikahkan dia dengan putrinya. Wahuma fit tawaf, wahuma fit tawaf. Sedangkan keduanya ini Urwah dan Ibnu Umar sedang tawaf, sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah dalam tawafnya. Falam yujibuhu. Ketika Urwah menyampaikan hajatnya kepada Ibnu Umar untuk dinikahkan dengan putrinya, Ibnu Umar tidak membalas, tidak memberikan komentar, tidak mengiyakan, tidak juga menolaknya, tidak menjawab sama sekali. Terus dia bertawaf, terus dia beribadah, berzikir dan berdoa dalam tawafnya. Tsumma laqiyahu ba'da dzalika. Kemudian Urwah bertemu dengan Ibnu Umar setelah itu, setelah tawaf, di kesempatan yang lain, di waktu yang lain, di tempat yang lain, Urwah bertemu dengan Ibnu Umar. Fa'tadzara ilaihi. Maka Ibnu Umar meminta maaf kepada Urwah. Kenapa meminta maaf? Karena waktu tawaf dia tidak menjawab hajatnya, tidak mengomentari, tidak menggubris permintaan Urwah. Ibnu Umar meminta maaf, meminta uzur, menyampaikan alasan kenapa dia tidak menjawab permintaan Urwah. Waqala, Ibnu Umar berkata, kunna fit tawaf. Waktu itu kita sedang tawaf. Waktu kamu melamar putri saya, kita sedang dalam keadaan tawaf. Natakhayal Allah baina ayunina. Kita sedang membayangkan, mengkhayalkan, membayangkan Allah berada di hadapan kita. Kita sedang tawaf dan kita membayangkan Allah berada di hadapan
di hadapan kita. Sehingga Ibnu Umar tidak pantas atau tidak apa, tidak punya waktu, tidak punya kesempatan untuk menjawab lamaran kali ini hanya masalah dunia. Sedangkan kita sedang beribadah, seolah-olah kita melihat Allah. Masa kita memalingkan pandangan kita kepada Allah, kemudian kita membahas masalah dunia, sehingga Abdullah bin Umar tidak menggubris permintaan Allah karena sibuk beribadah. Beribadah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala, karena Ibnu Umar sudah sampai ke derajat ihsan, sudah sampai ke ihsan. Sekalipun berbicara di dalam khutbah, ketika dibolehkan berbicara ketika tawaf itu dibolehkan. Hanya saja kesempurnaan ibadah itu seorang senantiasa khusyuk, senantiasa seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala, sehingga memalingkan hatinya dari segala urusan dunia dan fokus memuji, mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kharrajahu Abu Nuaim wa ghairuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya kitabnya. Begitu pula diriwayatkan oleh Al-Fatih di Akhbari Makkah. Setelah menyebutkan hadis dan asar, tadi asar, hadis ucapan Nabi, asar itu atau asar dari perkataan para sahabat, begitu pula dengan tabi'in. Sini disebutkan waqala ba'dul arifin min as-salaf wa qala ba'dul arifin min as-salaf. Sebagian ulama-ulama yang sudah sampai kepada taraf ma'rifah dari ulama salaf, al-arifin, artinya orang-orang yang sudah tinggi keilmuannya, tinggi keimanannya, sampai ke derajat ihsan dari ulama-ulama salaf terdahulu. Di antara mereka ada yang mengatakan man 'amila lillah 'ala al-musyahadah fa huwa 'arifun. Man 'amila lillah, siapa yang beramal demi Allah, karena Allah, 'ala al-musyahadah, seolah-olah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala ketika dia beribadah kepada Allah, dia seolah-olah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia beribadah, bahwa arifun, maka dia adalah seorang yang arif. Arif artinya yang tinggi keilmuannya, yang tinggi keimanannya, yang sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'amila 'ala musyahadatillah iyah, siapa yang beramal dengan perasaan bahwasanya Allah senantiasa melihat dia. Kalau tadi beramal seolah dia melihat Allah, maka dia arif. Tapi kalau siapa yang beramal dengan perasaan bahwasanya Allah melihat dia, ada musyahadatillah iya. Musyahadatillah iya, Allah menyaksikan dirinya. Bahwa mukhlisun, maka dia seorang yang ikhlas, seorang mukhlis, ya. Dia beribadah kepada Allah seolah-olah Allah melihat kepadanya, ya. Ini derajat yang kedua, karena Nabi mengatakan ubudillah ka'annaka tarah. Ini yang pertama. Fa in lam takun tarah fa innahu yara. Jadi yang pertama itu derajatnya al-arif. Kemudian yang kedua derajatnya al-mukhlis. Derajatnya al-mukhlis. Sampai di situ nukilan dari salaf. Wa fi isyaratun ila al-maqamain alladhina taqaddama alladzaini taqaddama dzikrahuma. Wa fi isyarat, pada ucapan ini, siapa yang beramal seolah-olah melihat Allah maka dia arif.
Siapa yang beramal seolah-olah Allah melihat dia maka dia mukhlis. Ini ucapan ini ada isyarat kepada dua makam, dua kedudukan alladzaini yang telah disebutkan terdahulu, yaitu hadisnya Jibril alaihi assalam. Ketika Nabi ditanya tentang ihsan, anta'budallaha annaka tarah. Inilah al-arif. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Inilah al-mukhlis. Maka Syekh mengatakan ahaduhuma maqamul ikhlas. Yang pertama adalah makamnya ikhlas, posisi kedudukan ikhlas. Kapan seseorang dikatakan ikhlas beribadah? Wa huwa ayya'mala al-'abdu ala istihdari musyahadatillah, yaitu ikhlas itu apabila seorang hamba beramal seolah-olah atau dengan menghadirkan perasaannya, menghadirkan dalam hatinya seolah-olah Allah menyaksikan dia. Ala musyahadatillah iyah wa tila'ihi alaihi. Allah menyaksikan dia, Allah melihat dia, wa qurbihi minhu, wa qurbihi minhu, bahwasanya Allah dekat dengan dia. Jadi ketika seorang ikhlas itu ketika dia beribadah, dia merasa bahwa Allah menyaksikan dia, Allah memperhatikan dia, Allah sangat dekat dengan dia, sehingga tidak ada selain Allah yang dia harapkan, tidak ada selain Allah yang dia inginkan dalam ibadahnya. Tidak ada kepentingan dunia untuk dirinya, untuk siapapun. Dia betul-betul beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa senantiasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza istahdara al-'abdu hadza fi 'amalihi, apabila seorang hamba menghadirkan perasaan ini ketika dia beribadah dalam setiap amal ibadahnya, fi amalihi wa amila alaihi lillahi ta'ala, maka dia adalah seorang ikhlas kepada Allah wa ta'ala. Jadi apabila seorang hamba senantiasa menghadirkan dalam pikirannya pada setiap amalannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan dia, ikhlas daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna istihdarahu dzalika fi 'amalihi, karena menghadirkan keadaan itu dalam setiap amalannya yamna'uhu min al-iltifat ila ghairillah, mencegah dia untuk menoleh kepada selain Allah, mengharap kepada selain Allah, menginginkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, dari keinginan kepada selain Allah, wa iradatihi bil amal, dan keinginan dunianya terhadap amalannya. Ini tidak ada yang diharapkan dari amalannya kecuali betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diharapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dia inginkan bagaimana Allah Tuhannya ridho kepada dia. Karena dia yang merasa bahwa Allah senantiasa menyaksikan dia. Ketika dia merasa ketika dia merasa bahwa Allah senantiasa menyaksikan dia, melihat dia, memperhatikan dia, tidak akan mungkin berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diinginkan dari ibadahnya kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mempedulikan sesuatu pun dari dunia. Dia tidak memperhatikan sesuatu pun dari makhluk yang dia inginkan, yang dia ingin capai hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makam yang pertama, yaitu makam al-ikhlas. Watsani,
Makam yang kedua adalah maqamu al-musyahadah. Keadaan yang senantiasa merasa atau senantiasa melihat, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ayyamal al-'abd, yaitu ketika seorang hamba beramal, beribadah, beraktivitas ala muqtada musyahadatihi lillahi ta'ala biqalbi, yaitu ketika dia beramal sesuai dengan keadaan dia melihat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Jadi bukan matanya yang melihat Allah. Karena mata kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya senantiasa merasa bahwa dia menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ayyatanawwara al-qalbu bil iman. Bagaimana seseorang itu merasa melihat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika hati seorang hamba itu diberikan cahaya, ya tanawwar, bercahaya. Bercahaya dengan apa? Bil iman. Bercahaya dengan iman. Wa tanfudul basira, wa tanfudu al-basiratu fi al-'irfan hatta yasira al-ghaibu kal-'ayan. Jadi keadaan atau maqam musyahadah ini, seorang hamba beramal seolah-olah menyaksikan Allah dengan hatinya. Kapan seorang itu melihat Allah dengan hatinya? Kalau hatinya itu bercahaya dengan iman, kuat sekali keimanannya. Ketika dia membaca Al-Quran, ketika dia membaca sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ketika dia beribadah, seolah-olah Allah ada Subhanahu wa taala di depannya. Dia seolah-olah melihat dengan hatinya, karena hatinya dipenuhi dengan cahaya iman, dipenuhi dengan basirah, al-ilm. Basirah itu ilmu yang mendalam, ilmu yang senantiasa dia amalkan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah, ala ilm. Ilm yang penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan hikmah. Jadi dia beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah karena hatinya dipenuhi cahaya dengan keimanan, dipenuhi dengan hikmah, dipenuhi dengan ilmu, basirah, fil irfan, dalam keilmuan, hatta yasiral ghaibu kal ayan, sampai-sampai yang tidak terlihat dia seolah-olah melihatnya. Sesuatu yang tidak terlihat seolah-olah dia melihatnya. Seperti hari itu tadi, ya, dia karena kuatnya imannya terhadap arsy, maka saking kuatnya dia seperti melihat arsy. Saking kuatnya keimanannya tentang surga dan ahli surga, seolah-olah dia melihat. Makanya ada hadisnya Hanzalah, hadisnya Hanzalah itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan perasaannya, mengatakan nafaq Hanzalah. Hanzalah ini sepertinya orang munafik. Kenapa? Hanzalah mengatakan, ya Rasulullah, kalau kami berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menceritakan tentang surga, maka kami seolah-olah melihat surga. Coba, saking kuatnya keimanan mereka di sisi Nabi ketika bersama Nabi, ketika di majelis Nabi SAW, ketika Nabi berbicara tentang surga, seolah-olah surga itu ada di hadapannya. Begitu juga ketika melihat Nabi menjelaskan tentang neraka, seolah-olah neraka ada di hadapannya. Ini makam musyahadah. Tapi ketika dia pulang ke rumahnya, sibuk dengan istrinya, anaknya, pekerjaannya, kata Hanzalah, nasina katsira. Kami banyak lupa, tidak terlihat lagi surga, tidak terlihat lagi neraka yang tadi kita saksikan, seolah-olah saksikan ketika bersama Nabi Shallallahu Alaihi
wassalam. Jadi di sini menunjukkan makam itu berbeda. Makamnya ketika bersama Nabi musyahadah, tapi ketika bersama keluarga, bersama istri dan anak, itu makam ini berubah. Ya. Ini sahabat radhiyallahu taala, bahkan Abu Bakar ketika mendengar keluhannya Hamzah mengatakan, saya juga seperti itu. Tidak ada orang yang keadaannya itu musyahadah terus, ya. Karena itu iman itu naik naik turun. Ya. Tapi seorang hamba itu berusaha senantiasa beribadah kepada Allah untuk bisa sampai ke makam ini, makam musyahadah. Sekalipun tidak setiap saat, ketika dia sholat malam, ketika dia berzikir, ketika dia membaca Al-Quran, ketika membaca Al-Quran seolah-olah dia berdialog dengan Allah. Karena apa? Kan ayat-ayat Al-Quran itu untuk kita. Jadi ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, yang dimaksud saya yang dipanggil oleh Allah, saya yang diperintah oleh Allah, saya yang dilarang oleh Allah. Ketika disebutkan ayat-ayat perintah dan semua rasa bahwa saya yang dimaksud, ya. Jangan mengatakan ya, bukan saya yang dimaksud, ya. Tapi merasa bahwa Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan dia melalui Al-Quran ini musyahadah, maqam musyahadah. Jadi orang yang sampai ke tahap ini perkara gaib, sesuatu yang tidak bisa terlihat, seolah-olah dia bisa melihatnya, tapi dia lihat dengan hati yang penuh dengan cahaya dan ilmu, cahaya iman dan cahaya ilmu. Wahada huwa hakikatu maqamil ihsan. Inilah hakikatnya kedudukan ihsan, tingkatan ihsan. Al-musyaru ilaihi fi hadis Jibril, yang diisyaratkan, yang ditunjukkan dalam hadisnya Jibril alaihissalam, itu hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ketika Jibril datang kepada Nabi bertanya tentang ihsan. Wa yatafawatu ahlu hadhil maqamat fihi bihasabi quwwati nufudil basair. Dan orang-orang yang ada di makam ini, makam musyahadah, itu bertingkat-tingkat levelnya. Artinya ada musyahadahnya sekian sekian persen. Jadi keadaannya orang berbeda-beda. Ya. Tingkat musyahadahnya itu bertingkat-tingkat. Ya. Tingkat makam musyahadah ini bukan satu tingkat, tapi juga bertingkat-tingkat bihasabi quwwati nufudil basair, sesuai dengan kekuatan keilmuannya, basairnya, hati nuraninya, cahaya iman yang keluar dari hatinya. Iman, ilmu yang menyatu menjadi basirah, menjadi basirah. Basirah ini keimanan yang kuat dan keilmuan yang mendalam menjadi satu. Semakin kuat iman seseorang dan ilmu seseorang, maka semakin tinggi kualitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan tentang ihsan. Ini memang level tinggi. Karena tingkatan Islam itu, tingkatan orang beriman itu, tingkatan seorang hamba itu, pertama Islam. Islam dia mengamalkan amalan zahir, mengucapkan dua kalimat syahadat secara zahir dengan lisannya, salat, puasa, haji dan ibadah, tapi masih sebatas zahirnya. Tapi kalau dia beribadah dengan dasar keimanan, dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah karena keimanannya kepada Allah, bukan karena paksaan, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena orang tuanya mengucapkan dua kalimat syahadat, dia sholat karena iman bahwa Allah yang memerintahkan. Dia sholat mengikuti Rasulullah, imannya kepada Rasulullah. Dia sholat meyakini bahwa salatnya itu
dicatat oleh malaikat. Dia sholat karena dia mengimani Al-Quran, yang diperintahkan di dalamnya diperintahkan sholat. Dia sholat karena iman dengan hari akhirat, yang mengharapkan kebaikan untuk akhiratnya. Dia sholat karena imannya kepada takdir, bahwa salatnya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua ibadahnya itu didasari karena iman. Nah, itu berarti dia sudah naik level dari Islam menjadi iman. Tapi kalau di atasnya lagi, dia sampai ke tahap ikhlas dan musyahadah. Ini ikhlas dan musyahadah itulah makna ihsan yang dibahas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebutkan oleh Nabi. Anta'budallah karena kata roh ini maka musyahadah paling tinggi. Di bawahnya fa'ilam takun tara fa'innahu yara. Itu makam ikhlas. Dia beribadah dengan iman dan ikhlas, atau dia beribadah karena iman dan seolah-olah menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyaksikan ahli surga, menyaksikan ahli neraka, seolah-olah bahwasanya kehidupan dunia ini tidak ada nilainya, tidak ada artinya, karena hatinya sudah berada di dalam dalam surga. Atau dia senantiasa menggantungkan hatinya terhadap perkara akhiratnya, sehingga perkara dunia itu tidak bisa melalaikan dia. Ini fasal yang kelima. Kita masuk fasal yang ke-6, al-fasl sadis fi badlin nasihah. Fi badli an-nasihah, bukan fi badli tapi fi badl. Fi badli an-nasihah, atau tentang memberikan kebaikan. Nasihat di sini bukan bermakna nasihat. Nasihat bahasa Indonesia tidak. Nasihat bagian daripada nasihat. Tapi nasihat ini bermakna kebaikan. Senantiasa memberikan kebaikan. Baik kebaikan berupa ucapan, kebaikan berupa perbuatan, bahkan terkadang kebaikan dengan cara tidak memberikan keburukan kepada orang lain. Jadi fi badli an nasiha, pakai huruf zal. Hadis yang disebutkan oleh guru di sini cuma satu. Guru mengatakan an Abi Ruqayyah, an Abi Ruqayyah, Abu Ruqayyah yaitu Tamim ibni Aus Ad-Dari. Ad-Dari, bukan alumni Mahal, tapi Ad-Dari di sini nisbat kepada Ibnu Abdiddar. Ibnu Abdiddar dihilangkan abdunya menjadi Ad-Dari. Ad-Dari. Radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihatu. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu seluruhnya adalah kebaktian. Agama itu kebaikan. Di mana ada agama, di situ ada kebaikan. Semakin sempurna agama seseorang, maka semakin sempurna dia memberikan kebaikan. Hanya banyak orang merasa beragama tapi ternyata kebanyakan merusak, kebanyakan mengganggu, kebanyakan membuat onar. Tidak. Ad-dinun nasih. Agama itu adalah kebaikan. Di mana ada agama itu kebaikan. Bukan kata sebagian agama itu candu, nah itu salah betul. Atau Islam itu teroris, tidak. Bukan bagian daripada Islam. Karena Islam atau agama Islam itu adalah an-nasihah. Salasan artinya Nabi mengucapkan 3 kali. Karena kata Abi Ruqayyah atau Tamim Ad-Dari, kami bertanya, liman ya Rasulullah, kepada siapa
seorang itu memberikan kebaikan, kebaktian, perbuatan baik. Kalau agama ini nasihat, agama ini kebaktian, kebaikan, kepada siapa kami berbuat kebaikan tersebut? Kepada siapa kami memberikan nasihat? Qala lillahi azza wa jalla. Rasulullah menjawab, kamu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dijelaskan bagaimana seorang hamba berbuat baik kepada Allah, memberikan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan beriman, dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mengagungkan nama-nama Allah, memuliakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak mencintai sesuatu lebih dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk ibadah yang kita lakukan ikhlas karena Allah itulah an-nasiha lillahi azza wa jalla. Wali kitabih, begitu juga kebaktian kepada kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kebaktian terhadap kitab suci? Yaitu dengan senantiasa membacanya. Senantiasa membaca Al-Qur'an, dibaca dengan baik, dengan tajwid, jangan dibaca salah-salah, khusyuk ketika membacanya, mentadabburi maknanya, ya. Kemudian mengamalkan kandungannya, kemudian mengajarkan kepada orang lain bagaimana cara membaca Al-Quran, mendakwakan isi dan kandungan Al-Quran. Itulah an-nasihat kepada Alkitab atau an-nasihat kepada kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Wali rasulih, nasihat juga kepada rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana nasihat kepada Rasulullah? Yaitu dengan mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa berselawat kepadanya, senantiasa mengenal lebih dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca sejarah-sejarahnya, membaca hadis-hadisnya, menjalankan sunnah-sunnahnya, meninggalkan segala sesuatu yang bisa merusak agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan para sahabatnya, memuliakan umatnya. Ini semua bagian daripada nasihat kepada Rasul. Selain Rasulullah juga rasul-rasul yang lainnya, rasul-rasul yang lainnya. Nabi Isa, Nabi Musa harus dimuliakan. Kalau ada yang merendahkan satu nabi, mengingkari suatu nabi, mencela satu nabi, maka sama saja kalau dia mengingkari, mencela, menghinakan seluruh nabi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Rasulullah. Wali a'immatil muslimin, nasihat juga kepada imam-imam kaum muslimin. Imam-imam di sini, imamul muslimin ada dua. Al-imam itu, a'immah itu baik dari kalangan umara ataupun ulama. Itu semua imamnya kaum muslimin. Panutannya, panutan kaum muslimin adalah umara dan ulama. Nah, dahulu ulama dan umara itu semuanya ulama. Zaman dahulu Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ali, Khulafaur Rasyidin, itu semua ulama, umara. Kemudian semakin ke belakang terpisah. Lain umaranya, lain ulamanya. Sehingga terkadang terjadi berseberangan, penyimpangan. Itulah yang merusak kekuatan umat Islam. Karena umaranya bukan lagi ulama. Apalagi kalau umaranya memusuhi, menjauhi ulama. Jadi bagaimana nasihat kepada a'immah muslimin, imam muslim, baik itu umara atau ulama? Kalau ulama jelas bagaimana kita memuliakan ulama, menghormati ulama tanpa berlebihan, kemudian mengambil ilmu dari dia sebanyak-banyaknya, mengambil ilmu, menghormati, memuliakan ilmunya, kemudian mengajarkan ilmunya, mengamalkan ilmunya, itu
pemuliaan terhadap ulama, nasihat terhadap ulama. Begitu juga dengan umara, pemimpin, kita mentaatinya selama tidak bertentangan dengan eh, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Ketika kita ingin menasihatinya, menasihati umara, pemimpin, kita nasihati dengan baik, dengan sembunyi, dengan rahasia, tidak menjatuhkan dia, tidak merendahkan wibawanya, kedudukannya, ya. Dan senantiasa bersabar terhadap kezalimannya. Jangan memberontak, jangan keluar dari ketaatan kepada pemerintah sekalipun mereka menzalimi kita. Kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Makanya Fudail ibn Iyad mengatakan, "Lau anna li da'wa mustajab." Kalau saya punya doa yang mustajab, la ja'altuhu lil umara. Maka saya akan jadikan doa itu untuk umara. Saya doakan kebaikan untuk mereka, bukan untuk diri saya. Kenapa? Karena kalau umara itu baik, pemimpin itu baik, maka rakyat juga baik. Banyak maslahat kalau kita doakan kebaikan untuk pemimpin. Tapi kalau sebaliknya, ya, Hasan al-Basri mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajul yad'unu yad'u 'ala al-umara fa'lam annahu sahibu hawa." Kalau kau melihat seseorang menjelek-jelekkan, mendoakan keburukan kepada pemimpinnya, maka ketahuilah bahwa dia adalah pengikut hawa nafsu. Tapi kalau kau melihat seseorang senantiasa mendoakan kebaikan, dia doakan dalam sholatnya, dia doakan dalam khutbahnya, dia doakan dalam ceramahnya, doakan kebaikan untuk pemimpin, maka fa'lam annahu sahibu sunnah. Tahuilah bahwa dia adalah orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Rasulullah, wa ammadihi, berbuat kebaikan, nasihat terhadap orang-orang awamnya atau umat Islam secara keseluruhan dengan mencintai mereka, mengasihi mereka, memberikan pertolongan apabila mereka membutuhkan pertolongan, bergembira ketika mereka bergembira, turut bersedih ketika mereka bersedih, memberikan bantuan apa saja yang bisa kita bantukan, sekalipun itu dengan doa saja, sekalipun itu dengan ucapan yang baik, al-kalimut thayyib sadaqah, ucapan yang baik itu sedekah, amar ma'ruf nahi munkar, kalau mereka melakukan kemungkaran kita cegah, kalau mereka membutuhkan ilmu kita ajarkan ilmu, segala bentuk kebaikan kita berikan kepada seluruh umat Islam secara umum. Kemudian Andre Gurta di sini memberikan penjelasan, mengatakan qala sahibun nihayah. Sahibun nihayah itu Muhammad atau Majduddin Abu Sa'adat Mubarak Ibnu Muhammad Ibnu Athir, atau lebih dikenal dengan Ibnu Athir. An-Nihayah fi Garibil Hadis wal Athar. An-Nihayah fi Garibil Hadis wal Athar, karangan Ibnu Al-Athir rahimahullah taala. Jadi Syekh mengatakan qala sahibun nihayah. Nihayah kitabnya Nihayah fi Garibil Hadis wal Athar. Sahibuhu, siapa pengarangnya? Yaitu Abu As-Sa'adat Ibn Athir atau Abu Sa'adat Al-Mubarak Ibn Muhammad Ibn Athir. Ini apa, Ibn Athir berkata dalam kitabnya Nihayah, an-nasihatu, nasihat itu, an-nasihah bukan nasihat dalam bahasa Indonesia, an-nasihah kalimatun tu'abbaru an jumlah, kalimat yang diungkapkan atau kalimat yang dipakai untuk mengungkapkan suatu kalimat, suatu makna, suatu jumlah, satu kata tapi maknanya luas. Jadi ucapannya Nabi singkat tapi padat. Jadi an-nasihat kalimatun tu'abbaru an jumlah, satu kata yang dipakai untuk mengungkapkan satu kalimat, satu penjelasan, tapi dengan satu kata. Satu kata mewakili banyak kata-kata.
Apa makna nasihat? Hiya iradatul khair, adalah menginginkan kebaikan lil mansuhilah, kepada yang diberikan nasihat. Nasihat itu. Ya. Artinya ketika kita memberikan nasihat, nasihat berarti kita menginginkan kebaikan kepada orang tersebut. Jika kita memberikan nasihat kepada seseorang, berarti kita menginginkan kebaikan, bukan cuma ucapan saja. Jadi kalau bahasa Indonesia itu nasihat, nasihat itu dari satu sisi saja. Nasihat itu artinya jangan ini, lakukan ini, senantiasa ucapan saja. Tapi dalam bahasa Arab nasihat itu bukan cuma ucapan saja, tapi segala bentuk kebaikan yang ingin kita berikan kepada seseorang, itulah nasihat. Itulah bermakna nasihat. Walaysat kalimat tu'abbaru an hadzal makna siwa. Walaysat kalimatun tu'abbaru an hadzal makna siwa. Tidak ada kalimat atau tidak ada kata, tidak ada kata yang mewakili makna ini selain kata nasihat. Artinya untuk mengungkapkan segala bentuk kebaikan yang ingin kita berikan kepada seseorang, itu tidak ada kata yang lebih tepat, tidak ada kata yang mewakili makna ini kecuali kata an-nasihat. Kalimat mampu merangkum makna makna memberikan kebaikan, yaitu nasihat. Wa aslu an-nushu wa aslu an-nushi wa aslu nushi fil lugah. Asal katanya an-nashu ini dalam bahasa Arab al-khulus, artinya bersih, murni, tidak ada campurannya. Yuqalu, dikatakan nasahtuhu wa nasahtu lahu. Nasahtuhu wa nasahtu lahu. Nasahtu artinya berarti dia fi'il muta'addi, membutuhkan khabar, membutuhkan maf'ul. Nasahtuhu, nasaha fi'ilnya, tu fa'ilnya, hu maf'ulnya, berarti dia fi'il madhi muta'addi. Atau terkadang nasahtu lahu berarti cuma fi'il dan fa'il, tidak ada maf'ulnya. Maf'ulnya diperantarai dengan huruf jar. Nasahtu lahu berarti dia fi'il madhi lazim. Jadi bisa dua-duanya, terkadang muta'addi, terkadang lazim. Muta'addi berarti mutlak, nasahtuhu, saya memberikan kebaikan kepadanya. Saya memberikan kebaikan kepada fulan. Atau nasahtu, saya memberikan kebaikan. Pakai huruf jar atau tidak pakai huruf jar. Qala Al-Khattabi, Imam Al-Khattabi ini di dalam kitab A'lamul Hadis. A'lamul Hadis syarah Sahih Bukhari. An-nasihatu kalimatun jami'ah. Nasihat itu adalah satu kata yang mengumpulkan banyak makna. Kalimat jami'ah, satu kata tapi maknanya luas, maknanya mengumpul jami'ah. Jami'ah yang mengumpulkan banyak makna. Makna dari kalimat nasihat ini hiyazatul hadzi lil mansuhi lahu. Hiyazatul hadzi itu sama juga tadi, memberikan kebaikan. Hiyazatul hadzi. Hiyaza itu artinya memberikan bagian kebaikan. Saya punya kebaikan, akan memberikan kebaikan, apa? Menyisihkan kebaikan lil mansuhi lahu, kepada orang yang saya berikan nasihat. Saya kepada seorang yang saya berikan nasihat. Artinya perkataan Ibnu Athir dalam kitab An-Nihayah itu tidak jauh beda dengan perkataan Al-Khattabi dalam kitabnya A'lamul Hadis, syarah Sahih Al-Bukhari. Kemudian nanti kita lanjut ini penjelasan secara rinci
dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun secara singkat tadi saya sudah jelaskan, tapi kita mau lihat bagaimana penjelasan Andri Gupta terhadap hadis ini secara detail. Insya Allah nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Insya Allah. Ya. Untuk memberikan kesempatan kepada siapa yang mau bertanya, ada sesuatu yang kurang jelas atau perkara lain yang mungkin ingin ditanyakan. Barakallahu fiik. Tafadhal. Bismillah, Alhamdulillah. Setelah tadi penjelasan oleh Al-Ustaz Dr. Umar Musa Rahim, mungkin ada di antara santri yang ingin bertanya. Santriwati, kalau ada santriwati ingin bertanya, silakan turun ke museum. Saya saat ini sedang berada di museum. Dan Alhamdulillah pada pertemuan kali ini ada peserta Ustaz Muhammad Arafah Idrus. Insyaallah. Oh, dari Mekah kayaknya ini. Mekah, Mekah, Mekah. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di Mekah. Waalaikumsalam warahmatullahi Insyaallah. wabarakatuh. Di Mekah. Lama-lama Mohon tidak doanya, muncul. Ustaz. Baru selesai sholat asar. Masya Allah, Masya Allah. Di Madinah atau Mekah? Mau baca Mekah. sendiri? Mekah, Mekah, Mekah. Di Mekah, Masya Allah. Siap, dokter. Jadi mustajab doa ini nanti insya Allah. Tapi Ustaz, ini ada pertanyaan dari santriwati. Ya, kirimkan secari kertas. Yang dimana pertanyaannya, Bismillah. Kalau amalan baik kita lebih berat dibanding amalan buruk, apakah kita langsung masuk surga atau mempertanggungjawabkan terlebih dahulu amalan buruk? Syukran, Syekh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi kalau seseorang timbangan kebaikannya lebih besar, lebih berat daripada keburukannya, maka dia langsung masuk surga. Dia langsung masuk surga. Tapi kalau keburukannya lebih besar, artinya lebih berat keburukannya, maka dia dimasukkan ke neraka untuk membersihkan keburukan yang lebih itu, atau bisa jadi langsung mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala atau dari syafaat daripada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sehingga dia tidak dihukum sekalipun dosanya lebih banyak, lebih berat daripada kebaikannya. Adapun kalau sama timbangannya, timbangan kebaikannya sama persis, tidak ada yang lebih berat, maka ini ashabul araf. Ashabul araf. Araf itu tempat antara surga dan neraka. Tempat antara surga dan neraka. Jadi kebaikannya tidak cukup untuk memasukkan dia ke dalam surga. Begitu pula keburukannya tidak cukup untuk memasukkan dia ke dalam neraka. Jadi dia tinggal di sini di Araf, tapi ini ashabul Araf, ujung-ujungnya, akhir-akhirnya, setelah dia merasakan angin dari surga, dapat nikmatnya surga. Ada angin dari neraka, dapat azabnya, panasnya neraka. Setelah itu dia dimasukkan ke dalam surga. Intinya, apabila kebaikannya, sekalipun bedanya antara kebaikan dan keburukannya itu berbeda satu zarah, berbeda satu zarah. Di antara dalilnya yang paling jelas itu kisahnya orang yang membunuh 99 atau 100 orang. Dia bunuh 100 orang. Awalnya dia cuma membunuh 99 orang, kemudian dia ingin bertobat. Dia mencari seorang ulama untuk meminta fatwa. Apakah dia masih punya kesempatan untuk tobat? Tapi ternyata yang dia temui pertama adalah seorang ahli ibadah. Ahli ibadah merasa bahwa wah ini dosanya sudah besar. Satu orang saja yang dibunuh wah, sudah berat hukumannya. Apalagi 99. Akhirnya karena ahli ibadah ini bawa pakai perasaan, tidak pakai ilmu, akhirnya mengatakan tidak ada tobat bagi. Akhirnya dibunuh juga
cukup 100. Tapi orang ini terus masih merasa bersalah, masih berharap ada yang membukakan pintu tobat untuk dia. Akhirnya dia tanya lagi. Akhirnya ketemu dengan ulama. Nah, ulama ini mengatakan siapa yang menutup pintu tobat untuk kamu? Pintu tobat terbuka. Allah senantiasa membuka pintu tobatnya selama seorang itu mau bertobat sebelum dia wafat atau sebelum datang hari kiamat. Nah, kemudian ulama ini memberikan nasihat supaya meninggalkan kampung halamannya menuju kampung orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di perjalanan dia wafat. Nah, ketika dia wafat, malaikat azab dan malaikat rahmat berdebat. Ini malaikat azab mengatakan ini bagianku ini. Saya mau bawa dia ke neraka. Kenapa? Karena dia tidak punya amal kebaikan. Dia selama ini bermaksiat, membunuh, berarti bagian saya. Sedangkan malaikat rahmat mengatakan tidak, dia sudah bertobat. Orang yang sudah bertobat berarti sudah tidak ada lagi dosanya dan dia sudah berusaha untuk datang ke tempat ahli ibadah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat dalam bentuk wujud manusia. Menyuruh kedua malaikat ini untuk mengukur jarak antara orang yang meninggal dengan kampung halamannya, tempat maksiat, dengan tempat ahli ibadah yang ingin dia datangi. Siapa yang paling dekat? Dialah bagiannya. Ternyata setelah diukur, dia lebih dekat kepada negeri orang-orang soleh, hanya beda sejengkal saja. Beda sejengkal. Bahkan di riwayat itu Allah memerintahkan bumi itu untuk menggeser jasadnya untuk lebih dekat kepada tempat Rasul. Ada juga riwayat dia hanya maju sedikit dadanya. Ini menunjukkan bahwa ketika amalan kebaikan itu beda sedikit. Makanya Nabi mengatakan apa? Ittaqun nara walau bisyikki tamr. Jauhkan dirimu dari api neraka walau hanya sedekah dengan seperdua biji kurma. Kalau ditanya kira-kira seperdua biji kurma apa namanya? Tapi bisa jadi seperdua biji kurma itulah yang memberatkan timbangan kebaikan kita sehingga kita masuk surga, kita selamat dari api neraka. Sekalipun hanya beda satu zarrah, karena Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan ya, sekecil apapun kebaikan itu, kalau itu yang memberatkan timbangan kebaikan kita, itulah yang menyebabkan kita masuk atau yang menyebabkan kita mendapat rahmat Allah dan masuk ke dalam surga. Jadi itu wallahu taala alam. Barakallahu. Alhamdulillah ya. Tadi jawaban oleh Ustaz Dr. tentang apakah orang yang amalannya lebih banyak baiknya dibanding buruknya masuk surga atau dipertanggungjawabkan terlebih dahulu. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin kepada Ustaz guru kita Muhammad Arfa Idrus ada yang ingin disampaikan? Kabe. Saya Pada menyimak. santri. Oh, oke, baik kalau begitu. Alhamdulillah di akhir pengajian ini kita telah mendengarkan tadi tentang reputar ihsan, bagaimana kita menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Jikalau kita tidak mampu melihatnya, maka kita harus meyakini bahwasanya Allah yang melihat kita, sehingga kita mencapai derajat orang yang mukhlis. Allah Ta'ala alam. Kemudian untuk lebih berkahnya kami mohon kepada Ustaz Dr. Umar Mansur untuk menutup pengajian kita dengan doa. Sarapan lagi ya, lagi musafir, lagi umrah, lagi beribadah di Masjidil Haram. Fadal. Oh ya, karena tabe Ustaz.
Apa untuk mungkin bisa didoakan karena tempatnya Insyaallah. mungkin lebih mustajab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Syukran, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Alhamdulillah, warahmatullahi salatu wassalamu wabarakatuh. ala Rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita semua, Dr. Al-Hajj Marmansyur Ar-Rahimi yang dimuliakan oleh Allah, dan kita semua mendapatkan berkah dari ilmu beliau. Yang saya Amin. muliakan para asatizah pada pesantren dari abroad, wabil khusus pada anak-anakku sekalian, anak santri pondok pesantren dari abroad. Coba mana suaranya dulu ini? Saya mau dengar suaranya santri-santri dari abroad. Bersih, rapi, tertib. Coba Sa. BRT. Mana santriwati? BRT. Mana santri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri coba kasih aktifkan mic-nya. Coba aktifkan mic-nya santri. Mana background Masjidil Haramnya ini? Background Masjidil Haram. Supaya kita dapat juga hawa-hawa Masjidil Haram. Masya Allah. Alhamdulillah. Kasih hilang filternya, kasih hilang filternya, backgroundnya. Ya, mana suaranya santriwati? BRT. Mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, anak santri-santriwati yang dirahmati oleh Allah, pesan pertama buat kalian semua, menjadah wajadah. Dan insya Allah sebagai informasi, alhamdulillah guru kita, guru kalian, Ahmad Riyad, alhamdulillah telah menyelesaikan ujian semesternya. Alhamdulillah, dan insya Allah diberikan kesempatan untuk berlibur, dan insya Allah besok akan terbang ke Indonesia. Masya Allah. Baru datang libur. Jadi Ustadz kalian semua, Ustadz Muhammad Riyad akan libur besok menuju Indonesia. Yang kedua, untuk anak-anakku sekalian di pesantren di pondok, tetap semangat. Insya Allah mudah-mudahan ke depan ada di antara kalian yang bisa melanjutkan kuliah di Universitas Islam Madinah, seperti guru kalian Ustadz Muhammad Riyad. Dan insya Allah pondok pesantren Dede Abrat Abdurrahman Dalem menjadi contoh yang baik untuk pesantren-pesantren lainnya. Nah, oleh maksud daripada itu, mari kita membaca pembuka segala berkah. Semoga anak-anakku sekalian semua sehat walafiat, guru-guru kita di pondok sehat walafiat, para asatizah, wabil khusus kepada guru kita Dr. Haji Umar Mansur Ar-Rahim. Ala dzani al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna zalimin.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم فك في الدين وعلم تعويل. اللهم فك في الدين وعلم تعويل. اللهم فك في الدين وعلم تعويل. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب. اغفر لنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله بركة كامل يا الله. Ya Allah berkaitan dengan ilmu. Ya Allah berkaitan dengan ilmu. Ya Allah berkaitan dengan akhlak. Ya Allah berkaitan dengan iman. Ya Allah berkaitan di dunia dan akhir. Wa sallallahu alhamdulillah alamin. Barakatil al-Fatihah. Amin. Wabillahi taufiq wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi dijawab oleh guru kita. Saya mewakili seluruh santri-santriwati segenap pembina Abrat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada guru kita semuanya atas nasihat, bimbingan yang selalu diberikan kepada kami semua. Dan mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.